Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya, gitu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Undangan klarifikasi. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya pada tanggal 30 April ya. 30 April 2025. Berarti pertanyaan itu soal 97. Ya, nya 70 naik 97 tadi. 97 total ya. Pertanyaan. Iya. Ya. Bisa dirinci itu apa terkait apa aja pertanyaan tersebut? Ya, terkait dengan akun X saya juga, ya, akun X @Siani Parismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti? Saya tidak tahu, belum ada. Ya. Tapi Bang, dalam laporannya Pak Jokowi Oh nggak ada ya. Kalau di undangan klarifikasi nggak ada. Nah, siapa RS kita masih belum tahu ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 1 KUHP, juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di dan juga jelaskan siapa. Hanya memang kalau lapornya jelas disebut IRH Joko Widodo begitu. Kemudian apakah sudah ada undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi? Bukan panggilan polisi. Tidak dijelaskan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah, karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai Pak Rismon dalam hal ini, pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik, dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi, mau apa lagi begitu loh. Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ke PT UN, tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di pengadilan negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik, yang kedua ada di pengadilan negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya
fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan hingga kekuatan hukum yang memberikan negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup, begitu. Bang Desmond sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya, kita harus menghargai ya proses hukum, dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya atas apa gitu ya, atas otoritas apa meneliti skripsi ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu.